Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atau hadis kedua daripada bab finani amil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab yang menjelaskan tentang larangan daripada melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ahnya bid'ah yang tercela. Wa muhdatsatil umur, demikian pula dengan perkara-perkara baru yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai dia yang berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila beliau berkhutbah. Dan ini tuntunan bagi para khatib, idealnya bagaimana? Apa? Ihmarat aina, memerah kedua mata beliau, wa ala sawtu, dan meninggi suara beliau, washtadda ghadabuhu, dan amat besar marahnya beliau. Nanti muncul pertanyaan, Samsu kalau kita jadi khatib kudu begini gitu. Matanya kudu merah, suaranya kudu kencang, kudu kelihatan marahnya? Enggak. Jawabannya adalah disesuaikan dengan tema khutbahnya. Kalau tema khutbahnya tentang Palestina misalnya, kalau khutbahnya begini, suaranya kencang, biar semangat dan lain sebagainya. Ya kalau temanya tentang kematian, masa teriak-teriak, masa suaranya kudu kencang, masa matanya kudu merah, masa kita kudu melotot begitu. Jadi walaupun dalam hadis ini disebutkan Nabi ketika berkhutbah matanya memerah, suaranya meninggi, terlihat beliau marah begitu. Tapi lihat konteksnya, kita lagi ngomongin apa? Begitu. Makanya ulama-ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Qadhiyah, Imam Ibnu Al-Siddiqi, beliau-beliau ini menyatakan disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, disesuaikan dengan tema khutbahnya. Begitu. Hatta ka'annahu mundhiru jaishin, seolah-olah beliau ini, bahasanya mungkin itu kan memberi peringatan, tetapi mungkin di sini adalah pemimpin pasukan yang sedang memberikan arahan kepada pasukannya. Ya kalau lagi perang, pemimpin pasukannya pun kencang suaranya, kudu ada semangatnya, biar pasukannya juga ikut terbawa semangat. Begitu. Termasuk mohon maaf di
misalnya kalau guru kami almarhumnya yang Sampaian itu suka ketika di pondok suka menegur ketika ada santri yang adabnya itu suaranya mendayu-dayu. Ini beliau ya. Alasan beliau itu sederhana. Adab itu secara bahasa artinya adalah al-i'lam, pengumuman, pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Pengumuman apa? Sudah masuk waktu sholat. Yang namanya pengumuman biasanya suaranya kenceng, enggak dibuat mendayu-dayu. Begitu. Ya guru, dalam khutbahnya beliau mengatakan, "Sabbahakum wa massakum." Musuh kalian itu dapat menyerang kalian kapan saja. Bisa di waktu pagi, bisa di waktu sore. Enggak ada pengumuman dulu dari musuh itu. Nanti kami menyerang ya. Siap-siap enggak ada. Kayak di Palestina aja sekarang. Ketika misalnya orang Israel menyerang, ya enggak ada pemberitahuan dulu. Enggak ada pemberitahuan dari mau diserang yang ini ya. Pindah dulu ya, mengungsi dulu ya. Enggak. Demikian pula misalnya ketika Palestina mau menyerang Israel sama. Kenapa? Nabi menyatakan al-harbu khid'ah. Yang namanya peperangan itu adalah strategi. Strateginya bagaimana? Biar tidak terendus oleh musuh. Itu poinnya. Wa yaqulu, dan lebih lanjut beliau menyatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatayn wa yuqrinu baina usbu'aini as-sababata wal-wusta. Diutusnya aku dengan kiamat itu, kata beliau kayak gini nih. Beliau menyandingkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Para ulama berbeda pandangan berkenaan dengan apa yang dimaksud diutusnya Nabi dengan kiamat itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Di antaranya sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad dalam Al-Tabari dalam Al-Qaul Wana Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, beliau menyatakan anna baina zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyam as-sa'ati qaribun ka qurbi as-sababati min al-wusta. Jarak antara diutusnya Nabi dengan kiamat itu amat dekat. Sedekat antara jari telunjuk sama jari tengah. Sekarang pertanyaannya, antara jari telunjuk sama jari tengah ada jari lain kan? Enggak ada. Itu menunjukkan dekat. Darah denahnya dari Nabi ke sekarang sudah 1400 tahunan lebih, 1445. Kalau hijrah kan begitu. Ya kita hitunglah 1500 misalnya begitu. Ngomong kiamat-kiamat, mikirnya itu jangan dekat berdasarkan persepsi kita selaku manusia, tapi dekatnya itu dalam ilmu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 menyatakan ta'rujul malaikatu war-ruhu fi ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat dan roh itu mi'raj kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi ya satu hari di sisi Allah berdasarkan ayat ini itu, ayat keempat surat Al-Ma'arij itu setara dengan 50.000 tahun dalam hari-hari kita selaku manusia. Sekarang baru berapa? 1445. 50.000 satu hari itu misalnya 50.000. Kalau kita ngikutin ayat ini secara zahirnya doang, hiburan 1445. Masih ada 3.600, 3.555 kan? Masih ada 3.555 tahun itu kalau ngikut satu hari. Cuma kan kita nggak pernah tahu. Yang jelas Allah sudah menyatakan iqtarabatis sa'ah, kiamat itu memang makin dekat. Nggak mungkin makin jauh. Fokus kita itu jangan mikirin kiamat kapan nih, tanda-tandanya baru mulai kelihatan nih. Bukan mikirin waktu terjadinya, nggak usah. Yang harus kita pikirin itu adalah persiapan kita sejauh apa. Begitu. Oh jangan-jangan kan kita mengalami, jangan sampai.
Kenapa? Karena kalau kita mengalami hari kiamat berarti berdasarkan hadis Nabi kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dalam satu hadis disebutkan sebelum datangnya kiamat Allah akan menghembuskan satu angin yang ketika orang-orang beriman menghirupnya itu mereka akan meninggal dunia. Sehingga berdasarkan hadis ini orang-orang yang beriman tidak akan mengalami yang namanya kiamat. Jadi jangan fokusnya tanda-tanda udah dekat, benar dekatnya. Tapi jangan fokus ke tanda, jangan fokus ke kiamatnya. Fokus kita nih, amal kita sudah sejauh mana, persiapan kita sudah sejauh mana. Ntar ngomonginnya mau kiamat, terus tanda-tanda kiamat, akhir zaman dan lain sebagainya, tapi kita persiapannya itu amat-amat kurang. Itu makna yang pertama. Jadi antara diutusnya Nabi dengan datangnya kiamat itu sedekat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian yang kedua, berdasarkan pandangan Imam Ibnu Malik, wal makna dari redaksi tadi, bu'ithu ana was-sa'atu kahataini, anna ma baini wa baina as-sa'ati bin-nisbati ila ma madha min az-zamani miqdaru fasli al-wusta 'ala as-sabab. Kan sebelum Nabi itu sudah ada waktu-waktu sebelumnya, sudah ada manusia-manusia terdahulu yang dimulai dari Nabi Adam. Jarak antara Nabi Adam ke Nabi Muhammad, kemudian dari Nabi Muhammad ke kiamat itu, bedanya itu seperti perbedaan antara jari tengah dengan jari telunjuk. Kan jari tengah lebih panjang, tapi panjangnya itu cuma lebih sedikit doang. Ini kebiasaannya. Kan ada orang yang jari telunjuknya lebih panjang. Ini kalau pertanyaannya ada, tapi biasanya yang lebih panjang itu jari tengah. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita bandingkan, misalnya nih dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad, waktunya yang dari tengah nih. Dari Nabi Muhammad ke hari kiamat menjadi telunjuk. Nah bedanya nggak jauh. Ya kalau mau hitung-hitungan secara manusia, misalnya tinggal dihitung aja dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad berapa ribu tahun. Begitu. Ntar dikurangi sedikit dari Nabi Muhammad ke kiamat. Tapi ini pandangan Imam Ibnu Al-Malik. Yang ketiga, Qadiriyah, Qadiriyah menyatakan bahwa bu'ithu ana wasa'atu kahataini, ini Nabi hendak menyatakan kepada kita selaku umatnya, antara diutusnya Nabi dengan kiamat enggak ada Nabi setelah beliau. Berdasarkan hadis ini. Kenapa? Itu tadi antara jari telunjuk sama jari tengah enggak ada jari yang lain. Ini kebiasaannya. Ada enggak yang punya jari tambahan? Kadang-kadang ada aja. Begitu. Tapi itu kan di luar kebiasaan. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqulu, lebih lanjut beliau mengatakan amma ba'du. Ini amma ba'du kita sering banget dengerin. Ada yang bacanya amma ba'du, ada yang bacanya amma ba'd, ada yang bacanya amma ba'da. Semuanya boleh. Kata Syekh Mahfuz At-Tirmasi, salah seorang ulama yang berasal dari Termas, Pacitan, itu dia menyatakan banyak gaya boleh dilakukan ketika membaca amma ba'du. Tetapi yang paling cakep kata beliau dibacanya adalah amma ba'du. Boleh nggak baca amma ba'd? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh. Amma ba'da boleh. Tapi kata beliau yang paling cakep amma ba'du. Itu kita bisa melihat pernyataan beliau dalam kitabnya Hasyiah At-Tirmasi. Itu sekitar ada 8 atau 10 jilid yang berbeda.
Amma ba'du berarti untuk amma ba'du itu fungsinya apa? Sebagai pemisah antara muqaddimah dengan isi. Ya kalau khutbah itu kan biasanya begitu. Muqaddimah itu alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bla 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 bla. Sebelum masuk isi baca amma ba'du dan lain sebagainya. Wa inna khairal hadithi kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Kenapa? Kalau kitabullah itu, yang disebut kitabullah itu dalam konteks ini adalah Al-Quran saja. Ya, Al-Quran saja. Kenapa? Karena kalau kita menyebut kitabullah secara umum, artinya kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, itu jumlahnya lebih daripada satu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada juga Al-Quran. Tetapi yang dimaksud di sini tentu saja adalah Al-Quran. Kenapa? Karena kitab-kitab suci yang sebelumnya berdasarkan pernyataan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyatakan wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka pembesar agama-agama sebelumnya telah mengubah isi kandungan kitab-kitab suci mereka. Kenapa bisa diubah? Karena Allah tidak memberikan jaminan. Allah tidak menjamin Taurat tidak akan mengalami perubahan. Allah tidak menjamin Zabur tidak akan mengalami perubahan. Allah tidak menjamin Injil tidak akan mengalami perubahan. Tetapi Allah menjamin bahwasanya Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Dia menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami adalah zat yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Itu makanya kalau ada kesalahan pada Al-Quran biasanya bakal ketahuan. Kalau udah ketahuan biasanya nanti Kemenang atau Lajnah Tafsir Al-Quran akan menyebarluaskan Al-Quran cetakan ini itu ada perubahan minta ditarik. Biasanya begitu. Kemudian kalau hadis dijaminkan tidak akan mengalami perubahan, tidak. Kalau hadis tidak ada jaminan dari Allah. Bahkan jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan terkait dengan hadis itu bakal ada orang-orang yang dengan sengaja memasukkan hadis Nabi lalu menyebarkannya. Beliau menyatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa orang yang berbohong dengan sengaja menggunakan namaku, mengatasnamakan aku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah tempat kembalinya itu berupa neraka. Jadi dalam hadis ini Nabi tahu itu akan ada orang yang dengan sengaja memalsukan hadis. Oh, sampai itu enggak jelas. Ada yang lebih jelas lagi, masih dalam riwayat Imam Muslim juga. Man haddatsa anni haditsan. Siapa orang yang meriwayatkan hadis daripadaku, yura annahu kadzibun. Dia tahu bahwasanya hadis itu palsu. Dia tahu nih hadis itu palsu. Dia masih terima, dia masih sebarkan, enggak dijelasin itu hadisnya palsu. Wa huwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu pemalsu hadis. Samsul Masaliyah yang memasukkan hadis banyak. Di antara tokoh yang dianggap mula-mula atau di antara tokoh yang dianggap pertama kali memalsukan hadis itu adalah Al-Mukhtar namanya. Al-Mukhtar itu memalsukan hadis tujuannya apa? Untuk melanggengkan kekuasaannya.
bisa dibaca wa khairal huda, dua-duanya boleh. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan, sebaik-baiknya jalan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Ya ikutin sunnahnya. Ikutin sunnahnya. Yang dimaksud sunnah di sini bukan cuma hadis-hadis yang qauli saja, bukan. Tapi lebih daripada itu. Hadis-hadis fi'linya juga. Hadis qauli itu apa sih? Kalau hadis qauli itu sama seperti hadis ini, yang ada qala Rasulullah itu namanya hadis qauli. Memang Nabi berkata seperti itu. Ada yang namanya hadis fi'li. Hadis fi'li itu bukan Nabi yang ngomong, bukan. Yang ngomongnya itu pasti sahabat, tapi sedang menjelaskan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis fi'li itu adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ab'ad, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin buang hajat, beliau akan pergi menjauh. Ini bukan perkataan Nabi, tapi ini adalah perkataan sahabat yang sedang menjelaskan perbuatan Nabi kalau mau buang hajat itu pergi menjauh. Tapi penjelasannya pergi menjauh bukan berarti jaraknya aja, enggak. Kalau rumah orang-orang sekarang itu kan jaraknya gede, ada yang gede tapi nggak kayak rumah orang dulu. Kecilnya rumah orang sekarang itu buktinya apa? Kamar mandi ada di dalam, aman. Nah, yang dimaksud apa itu bukan berarti jaraknya doang yang harus jauh, enggak. Tapi biar orang itu enggak melihat, orang itu enggak dengar ketika kita sedang buang hajat. Ada yang namanya hadis takriri. Hadis takriri itu adalah penetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak ngerjain apa-apa, beliau enggak ngomong apa-apa. Tapi beliau melihat sahabat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dan beliau mengakui perbuatan itu. Contoh, Nabi pernah ngomong kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul 'ashra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan salat asar melainkan nanti kalau sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Berangkatnya itu sebelum asar, menjelang maghrib masih di tengah jalan, masih jauh, udah mau maghrib. Sahabat udah mulai beda pandangan nih. Ada setengah sahabat bilang, nih kita kudu sholat, karena ini maksud Nabi tadi itu kita kudu cepet-cepet. Sahabatnya enggak, Nabi bilangnya pokoknya entar sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah. Walaupun waktunya udah habis tetap entar sholatnya di sholat. Akhirnya para sahabat berbeda, ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Nabi benar deh dua-duanya. Ini dalil bahwasanya kedua perbuatan sahabat ini benar, nggak ada yang salah. Jadi poinnya adalah hadis Nabi itu maknanya nggak harus satu. Hadis Nabi maknanya nggak harus satu. Karena kalau memang makna hadis Nabi itu cuma satu, nggak bakal muncul perbedaan pandangan itu. Ini saya ulangi, kalau hadis Nabi maknanya cuma satu, nggak bakal muncul perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Misal, Abu Hurairah itu meriwayatkan satu hadis, "Idza walaqal kalbu fi dinaya ahadikum falyansilhu sab'a marratin, ulahunna bid-dhurab." Apabila salah seekor anjing menjilat wadah-wadah kalian, maka cucilah dia sebanyak 7 kali,
Yang pertamanya itu dicampur dengan tanah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi ngomongnya begini. Tapi lihat, Abu Hurairah dalam prakteknya ketika ada wadah yang terkena jilatan anjing, dicucinya bukan 7 kali, tapi berapa? Cuma 4 kali. Masa iya Abu Hurairah kagak tahu? Orang dia yang riwayatin hadis ini kok begitu. Sahabat itu orang yang paling paham, tapi dalam hal ini Abu Hurairah nyucinya cuma 4 kan. Kita dalam mazhab Syafi'i tetap harus 7. Begitu. Berdasarkan hadis tadi yang dicampur dengan tanah pada basuhan yang pertama. Hadis lain bilang wa'afiru zaminah biturab. Pada cucian yang ke-8 baru dicampur dengan tanah. Entar mulai beda lagi. Di sini bukti bahwasanya hadis Nabi itu maknanya bukan cuma 1. Apalagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertakbir atau melakukan takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Coba deh, berkenaan dengan hadis ini, ada yang memahaminya takbir itu begini. Karena telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Sejajar itu berarti ya sejajarnya dengan bahu begini. Ada yang begini, yang namanya telapak tangan bukan ujung telapak tangan, berarti yang begini tuh. Tetapi Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Al-I'lam atau dalam Fathul I'lam, syarah kitab Al-I'lam, ringkasan dari kitab Bulughul Maram, itu menjelaskannya enggak gitu. Bahwa yang dimaksud hadwa mankibaihi itu, jadi telapak tangan itu sejajar dengan bahu, patokannya apa? Ujung jari jemari itu setara dengan ujung telinga bagian atas, dan ujung kedua ibu jari itu di bawah ujung telinga. Nah ini yang biasa kita kerjain. Hadisnya sama, tapi cara memahaminya yang berbeda. Yang benar yang mana satu? Semuanya benar kalau pemahaman mah. Selagi mana ada rujukannya. Jadi kalau kata saya udah nggak usah ngikutin yang kayak gitu mah, udah bukan zamannya lagi. Kan kalau dulu mah masa takbir kayak lagi main apa begitu, nggak apa-apa itu masalah penasihat. Tapi ada tapinya. Saya sering mengatakan di sini, kalau di masjid kita biasa takbirnya begini, udah terjahit begini. Kenapa? Mukhalafatul jama'ati bima qad fiha lana laysat min syamil ladina. Imam Abdullah bin Wahab, murid kepada Imam Malik orang Mesir, bilang begitu. Menyelisihi orang ramai dalam perkara-perkara yang boleh kita lakukan bukan tanda-tanda orang yang bijaksana. Karena dia udah jelasin, mau begini penafsirannya silakan, begini silakan, begini silakan. Kalau kita udah biasa begini, ya udah begini aja. Jangan malah sengaja pengen ikutin yang lain biar beda sendiri gitu ya. Walaupun sebetulnya secara fikih boleh. Kenapa? Kalau kita ngerjain aja yang begitu, fitnahnya gede. Coba kalau nggak diomongin jauh. Kalau nggak diomongin jauhin. Soalnya dulu ketika masih bocah saya begitu, diomongin lah di kampung itu. Ya, baik. Kembali ke sini. Wa khairul hadi Muhammadin. Jadi sebaik-baiknya tuntunan adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu makanya beliau menyatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara dalam urusan agama itu adalah perkara yang diada-adakan. Maksudnya yang diada-adakan bagaimana? Enggak ada dalil. Enggak ada dalil. Kalau kata Imam Ibnu As-Siddiqi, dalilnya itu bagaimana? Ma'lam yakun ma'rufan fi kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala aslan.
Segala macam perbuatan yang nggak disebutin dalilnya dalam Quran, nggak disebutin dalilnya dalam Sunnah, nggak disebutin dalilnya dalam ijma, nggak disebutin dalilnya dalam qiyas, dan nggak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada dalilnya di sini merujuk pada dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama. Maksudnya bagaimana? Kalau kata Imam Ibnu Al-As-Siddiqi, selagi mana perbuatan itu ada dalilnya, baik istihsan, istishab, maslahatul mursalah, syadud dara'i, syarrul man qablana, uraf dan lain sebagainya, enggak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Gitu. Selagi mana ada dalil, ingat dalil bukan cuma Quran sama Sunnah doang, bukan. Bukan cuma itu. Ntar kalau dalilnya cuma Quran dan Sunnah, lah ulama usul fikih ngapain itu belajar? Membagikan dalil secara umum menjadi dua, al-muttafaq dengan mukhtalaf. Al-muttafaq dibagi menjadi 4, al-mukhtalaf dibagi menjadi 8 atau 9. Kemudian Nabi juga bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, bagaimana kau memutuskan hukum satu perkara? Mu'adz pertama menjawab, hari ila kitabillah, akan merujuk kepada Al-Quran. Nabi nanya lagi, fa'ilam tajid, kalau enggak ketemu dalam Al-Quran, wabi sunnati Rasulullah, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah. Kalau enggak ketemu dalam Al-Quran, enggak ketemu dalam As-Sunnah, apa yang kau lakukan? Nabi nanya begitu. Mu'adz bin Jabal menjawab, ijtihad bi ra'yi, saya akan berijtihad. Nabi kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang telah melapangkan hati hamba-Nya. Jadi, saya harap yang ada di sini jangan pernah mempersempit dalil cuma kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Apalagi kalau orang sekarang di Sunnah itu maunya yang sahih doang. Sedangkan sahih atau tidak itu antara ulama yang satu dengan ulama yang lain bakalan beda-beda. Sahih menurut Imam Muslim belum tentu sahih menurut Imam Bukhari. Sahih menurut Imam At-Tirmidzi belum tentu sahih menurut Imam Muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Penilaian kualitas suatu hadis itu sifatnya ijtihad, yang boleh jadi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi kan Samsul misalnya yang nanya, ulama-ulama hadis kan menetapkan syarat hadis sahih ada 5. Betul, semua ulama hadis sepakat. Hadis sahih itu syaratnya 5, ittisal sanad, syaratnya bersambung. Adalatul ruwat, perawinya adil. Dhabtul ruwat, perawinya dhabit. Ada musyadud, tidak ada syad, tidak ada keganjilan. Ada mu'illah, tidak ada illah, tidak ada cacat. Betul di situnya, Pak. Cuma menjadi muncul perbedaan di kalangan ulama hadis sekalipun ketika menilai kredibilitas seseorang perawi. Kayak kita aja, kita kenal orang nih, orangnya pinter menurut kita, tapi menurut orang sebelah kita, dia mah biasa aja. Kan begitu. Ini baru timbang ngomongin pinter, enggak pinter, belum ngomongin yang lain. Itu makanya penetapan kualitas suatu hadis itu sifatnya ijtihadi, boleh jadi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jangan mempersempit makna dalil cuma kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Jangan dipersempit lagi kepada sunnah yang sahihah saja. Baik, kita lanjut. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara itu adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini terkadang ada orang-orang ketika memahami hadis ini mengatakan yang bilang semua bid'ah sesat itu Nabi. Mau ngikutin Nabi apa ngikutin ulama? Kan kita biasanya ngomong bid'ah itu ada yang bid'ah mahmudah, ada yang bid'ah madmumah, ada yang bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i itu yang membagi bid'ah menjadi 2.
dua tuh. Bid'ah mahmudah dengan bid'ah madmumah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah mahmudah itu adalah bid'ah yang sesuai dengan dalil-dalil. Bid'ah madmumah yang enggak ada dalilnya. Maka kalau Imam An-Nawawi membagi bid'ah menjadi 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi kan ada orang-orang yang bilang itu mah pandangan ulama. Ulama mah nggak maksud. Kalau yang maksud itu Nabi. Ya di situnya mah benar. Di situnya mah benar. Ulama nggak maksud. Nabi maksud. Tapi apa iya ulama sembarangan ngasih pandangan? Emang Imam Syafi'i itu sama kayak kita? Emang Imam Nawawi sama kayak kita? Emang Imam Izzuddin bin Abdus Salam itu sama kayak kita? Ya enggak lah, beda. Makanya ulama-ulama seperti Imam An-Nawawi, seperti Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari, beliau mengatakan, mohon maaf misalnya, ada perbedaan antara Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari dengan Syekh Abdullah Al-Harari. Itu dua orang yang berbeda, jangan sampai tertukar. Di sini kata beliau mengutip dari kitab Ikmalul Mu'lim. Apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini sama seperti pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Hada 'amun makhsusun. Hadis ini yang wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dia memang umum sifatnya, makhsusun, tetapi ada hadis lain yang mentakhsisnya, yang mengkhususkannya. Kenapa? Li'anna al-bid'ata tunqasimu bihasabi aqsami syari'ati ila wajibatin. Karena bid'ah berdasarkan hukum-hukum syarat dibagi menjadi 5. Apa saja bid'ah yang wajibat? Contohnya katartibil adillah ala tariqatil mutakallimin lirraddi ala al-mulhidah, menyusun dalil-dalil untuk menghadapi orang-orang ateis. Wa mandubah, ada bid'ah yang hukumnya mandub, yang sunnah. Kawad'id ta'alif wa bina'il madaris wa ittikhadid dawawin, bikin madrasah itu ya bid'ah. Pada masa Nabi enggak ada itu bikin madrasah. Begitu. Tapi bid'ahnya ini bid'ah yang mandubah, yang sunnah. Ada yang mubah, bid'ah yang mubah. Apa? Katabassuti fi anwa'il at'imah, macam-macam makanan, macam-macam lauk ketika makan. Itu bid'ah. Nabi makannya enggak gitu. Tapi ini termasuk perkara yang mubah. Ada yang haram seperti firqah-firqah yang dinyatakan sesat. Ada yang makruhah nih, saya mohon maaf. Contoh bid'ah makruhah itu adalah ketika tahlilan, bukan tahlilannya, ketika tahlilan tuan rumah menanggung semua pengeluaran. Itu bid'ah makruhah. Malah kalau sahib i'anatul talibin mengatakan itu bid'ah munkar, dengan catatan kalau tuan rumah nanggung semua pengeluaran, semua makanan dia yang nanggung. Tapi kan kalau di kita penjara, kalau ada tahlilan tetangga pasti bantuin, saudara pasti bantuin, tuan rumah biasanya tinggal nyajiin juga kadang-kadang tetangga sama saudara suka bantuin. Oke. Lebih lanjut, ada nggak hadis lain yang mentaksis hadis kullu bid'atin dhalalah nih? Ada. Apa? Hadisnya Umar bin Al-Khattab terkait dengan pelaksanaan salat tarawih. Pada masa Nabi atau ketika Nabi masih hidup, beliau hanya melaksanakan salat tarawih itu 3 malam secara berjamaah, 3 malam doang. Habis itu beliau nggak ngerjain tarawih secara berjamaah tuh. Ketika ditanya alasannya kenapa, takut diwajibkan. Pada masa Umar bin
setiap malam dan ditentukan rakaatnya menjadi 20 seperti yang kita lakukan sekarang. Dan beliau bilang, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Pertanyaannya, emang Umar bin Khattab pada tahu hadis tadi kullu bid'atin dhalalah? Kalau emang semua bid'ah sesat, kenapa Umar bilang begitu? Ni'matul bid'ah hadhihi. Ntar biasanya orang bakal ngomong gini, Samsul itu mah bid'ah secara bahasa. Yang membagi bid'ah bahasa istilah siapa sih? Kan gitu. Ya ulama-ulama juga. Jadi ujung-ujungnya apa? Pembagian bid'ah menjadi bahasa atau istilah, idhofi dan lain sebagainya itu adalah perbuatan para ulama. Sebagaimana Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2, sebagaimana Imam An-Nawawi membagi bid'ah menjadi 5, Imam Izzuddin bin Abdul Salam membagi bid'ah menjadi 5. Itu juga sama-sama perbuatan ulama. Jadi yang harus kita ingat, selagi mana ada dalilnya, baik Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ataupun dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama, tidak dapat dikatakan bid'ah. Nggak bisa. Jadi nggak setiap perkara yang baru itu bid'ah. Ya kalau secara bahasa, iya perkara yang baru itu bid'ah. Tapi kalau dikatakan kullu bid'atin dhalalah, enggak dulu. Ada dalilnya enggak? Ada rujukannya enggak? Ada sumbernya enggak? Begitu. Enggak kan mulai itu kalau disebut bunut bid'ah, kan ada dalilnya, tapi kan dhaif loh. Jadi nanya dalil. Ketika udah dikasih bilangnya dhaif. Tahlilan itu nggak ada pada masa Nabi, tapi kan nggak bertentangan dengan ini. Tapi kenapa harus dikhususkan? Jadi masalahnya tahlilannya atau mengkhususkannya? Kan begitu. Ya, baik. Lanjut sedikit lagi. Tsumma yaqulu, ini yang penting. Kemudian beliau bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang paling berhak terhadap orang-orang yang beriman dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dalam hal apa? Dilanjutin, man taraka malan fali ahli. Kalau ada orang yang beriman, dia meninggal dunia, punya warisan, maka harta warisannya itu untuk keluarganya. Tapi wa man taraka dainan aw dhaya'an. Tapi kalau dia meninggalkan utang, keluarganya enggak mampu nanggung, atau dia punya anak, meninggalkan anak-anak yang dari kalangan terlantar begitu, fa ilayya wa alayya, maka nanti yang nanggungnya itu aku, kata Nabi. Kenapa Nabi sampai ngomong begini? Dulu kalau ada sahabat meninggal dunia, biasanya datang ke Nabi itu keluarganya minta disolati, ngambil berkah. Tapi Nabi suka nanya, punya utang enggak? Kalau nggak punya utang, Nabi mau nyolatin. Kalau punya utang, Nabi nggak mau nyolatin. Jadi saya ulangi, kalau orang yang meninggal dunia itu nggak punya utang, Nabi bakal ngimamin sholatnya. Tapi kalau orang itu punya utang, keluarganya nggak mau bayar atau nggak mampu bayar, Nabi nggak mau mengimami salatnya. Itu pada mulanya begitu. Pada mulanya begitu. Kenapa? Kenapa Nabi sekeras ini? Untuk menunjukkan jangan ngegampangin masalah utang piutang. Ini pada mulanya. Tapi setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Nabi ngomong begini baru. Maksudnya Nabi ngomong gini itu bagaimana? Kalau ada yang punya utang, saya mampu, saya nanggung utangnya, kata Nabi. Nah kalau sekarang Nabinya udah wafat, masa Nabi yang nanggung? Ulama kemudian membahas apakah ini menjadi tanggung jawab pemimpin. Karena Nabi saat itu pemimpin. Nah makanya kalau kita bawa pandangan ini, apakah ini menjadi tanggung jawab pemimpin? Jadi pemimpin itu enggak ringan, berat.
Ngebayangin kalau ada warga yang punya utang meninggal, mau nanggung. Dan mikir tuh, mungkin utang orang, utang sendiri juga berat, misalnya begitu. Makanya di sini kalau dia menjelaskan di sinilah pentingnya baitul mal. Jadi kalau ikut pandangan ini, lah pemimpin itu di satu wilayah bertanggung jawab. Yang paling kecil RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Kalau ngikutin yang terakhir ini, kamu tanggung jawab ya. Apalagi kalau di Indonesia ada pasal, ada UUD 45, pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kenyataannya begitu enggak? Fakir miskin dipelihara enggak? Begitu. Anak yatim dipelihara enggak? Walaupun penafsiran dari pasal ini memang beragam. Tapi ini menjadi bukti lagi bahwasanya undang-undang itu ada kemiripan dengan apa yang dilakukan pada masa Nabi. Harusnya ini kalau ada warga yang punya utang jadi tanggung jawab pemimpinnya. Jadi pemimpinnya bagaimana? Ya harus memikirkan inovasi yang entah ada iuran dan lain sebagainya yang dikenal dengan baitul mal dan lain sebagainya. Baik, karena waktunya sudah lewat, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang baru ini juga menjelaskan hadis yang ini juga. Bab yang baru itu apa? Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa